Perkenalkan, nama saya Iputu Andika Arsena Putra, nomor absen 14 dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang fungsi trigonometri part 10. Isi materi dari fungsi trigonometri part 10 adalah 1. Grafik fungsi trigonometri dengan subbab fungsi trigonometri dan subbab nilai maksimum, nilai amplitudo, dan periode grafik fungsi trigonometri. Dan berikut ini adalah gambar peta konsep dari materi fungsi trigonometri part 10. Materi grafik fungsi trigonometri. Subbab fungsi trigonometri. Fungsi trigonometri merupakan suatu fungsi yang grafiknya berulang secara terus-menerus dalam periode tertentu. Fungsi trigonometri secara sederhana terdiri dari fungsi sinus, fungsi kosinus, dan fungsi tangen. Masing-masing fungsi tersebut dapat dijelaskan menggunakan grafik fungsi trigonometri. Untuk menentukan grafik fungsi trigonometri, ada beberapa komponen penting yang harus ditentukan terlebih dahulu, yaitu menentukan nilai maksimum, menentukan nilai amplitudo, dan menentukan periode grafik fungsi trigonometri. Subbab nilai maksimum, nilai amplitudo, dan periode gerak fungsi trigonometri. 1. Menentukan nilai maksimum dan minimum. Untuk setiap titik P, X, Y pada fungsi trigonometri memiliki hubungan min R lebih kecil atau sama dengan X lebih kecil atau sama dengan R, dan min R lebih kecil atau sama dengan Y lebih kecil atau sama dengan R. Min 1 lebih kecil atau sama dengan X per R lebih kecil atau sama dengan 1, dan min 1 lebih kecil atau sama dengan Y per R lebih kecil sama dengan 1. Min 1 lebih kecil sama dengan cos alpha lebih kecil sama dengan 1. Dan min 1 lebih kecil atau sama dengan cos alpha lebih kecil atau sama dengan 1. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikemukakan bahwa fungsi sinus Y sama dengan fx sama dengan sin X memiliki nilai maksimum Y max sama dengan 1, yang dicapai untuk X sama dengan setengah pi ditambah K dikali 2pi, dengan K semua bilangan B, dan nilai minimum Y min sama dengan min 1, yang dicapai untuk X sama dengan 3 per 2pi ditambah K dikali 2pi, dengan K semua bilangan B. Fungsi sinus Y sama dengan fx sama dengan sin X derajat memiliki nilai maksimum Y max sama dengan 1, yang dicapai untuk X sama dengan 90 derajat plus K dikali 360 derajat, dengan K semua bilangan B, dan nilai minimum Y min sama dengan min 1, yang dicapai untuk X sama dengan 270 derajat plus K dikali 360 derajat, dengan K semua bilangan B. Fungsi kosinus Y sama dengan fx sama dengan cos X memiliki nilai maksimum Y max sama dengan 1, yang dicapai untuk X sama dengan K dikali 2pi, dengan K semua bilangan B, dan nilai minimum Y min sama dengan min 1, yang dicapai untuk X sama dengan pi plus K kali 2pi, dengan K sama dengan semua bilangan B. Fungsi kosinus Y sama dengan fx sama dengan cos X derajat memiliki nilai maksimum Y max sama dengan 1, yang dicapai untuk X sama dengan K dikali 360 derajat, dengan K semua bilangan B, dan nilai minimum Y min sama dengan min 1, yang dicapai untuk X sama dengan 180 derajat plus K dikali 360 derajat, dengan K semua bilangan B. Sehingga secara umum dikemukakan bahwa A. Jika fungsi sinus Y sama dengan fx sama dengan A sin bx plus C plus D, maka nilai maksimumnya Y max sama dengan A plus D, dan nilai minimumnya Y min sama dengan min A plus D. B. Jika fungsi kosinus Y sama dengan fx sama dengan A cos bx plus C plus D, maka nilai maksimumnya Y max sama dengan A plus D, dan nilai minimumnya Y min sama dengan min A plus D. Kedua, menentukan nilai amplitudo. Jika Y sama dengan fx adalah fungsi periodik dengan nilai maksimum Y max dan minimum Y min, maka amplitudonya adalah amplitudo sama dengan setengah dalam kurung Y max min Y min.
Ketiga, menentukan periode fungsi trigonometri. Fungsi f dengan wilayah R dikatakan periodik kunjungan ada bilangan P tidak sama dengan 0 sehingga fx plus P sama dengan fx dengan x semua bilangan real. Bilangan positif poses yang memenuhi fx plus P sama dengan fx disebut periode dasar fungsi f. Jika fungsi f periodik dengan periodik dasar P, maka periode-periode dari fungsi f adalah n dikali P, dengan n adalah bilangan asli. Jika f dan g adalah fungsi yang periodik dengan periode P, maka f plus g dan fg juga periodik dengan periode P. A. Periode fungsi sinus dan kosinus. Untuk penambahan panjang busur sebuah dengan kelipatan 2pi atau satu putaran penuh akan diperoleh titik P atau A yang sama. Sehingga secara tepat sin dalam kurung A plus K kali 2pi sama dengan sin A dengan K semua bilangan B atau sin dalam kurung A plus K dikali 360 derajat sama dengan sin A dengan K semua bilangan B. Cos dalam kurung A plus K dikali 2pi dengan K semua bilangan B atau cos dalam kurung A plus K dikali 360 derajat dengan K semua bilangan B. Dengan demikian, fungsi sinus fx sama dengan sin x derajat dengan fungsi kosinus fx sama dengan cos x atau fx sama dengan cos x derajat adalah fungsi periodik dasar 2pi atau 360 derajat. B. Periode fungsi tangen. Untuk penambahan panjang busur sebuah dengan kelipatan pi atau setengah putaran penuh akan diperoleh titik P dalam kurung A ditambah K dikali P yang nilai tangennya sama untuk kedua sudut tersebut. Sehingga secara umum tan dalam kurung A tambah K dikali P sama dengan tan A dengan K semua bilangan B atau tan dalam kurung A ditambah K dikali 180 derajat sama dengan tan A derajat dengan K semua bilangan B. Dengan demikian, tangen fx sama dengan tan x atau fx sama dengan tan derajat adalah fungsi periodik dengan periode pi atau 180 derajat. Dari poin-poin tersebut dapat kita tentukan grafik fungsi trigonometri dapat dibagi menjadi 3, yaitu sebagai berikut. Yang A, grafik fungsi sinus, dalam kurung y sama dengan a sin bx dengan x semua bilangan 0 derajat, 360 derajat. Grafik fungsi sinus y sama dengan a sin bx dengan x adalah anggota 0 derajat, 360 derajat memiliki bentuk gelombang bergerak yang teratur seiring pergerakan x. Perhatikanlah gambar berikut ini. Berdasarkan grafik di atas diperoleh sifat-sifat berikut. 1. Simpangan maksimum gelombang atau yang biasa disebut amplitudo adalah 1. Simpangan gelombang adalah jarak dari fungsi x ke puncak gelombang. 2. Gelombang memiliki periode 1 putaran penuh. 3. Grafik y sama dengan sin x memiliki nilai y max sama dengan 1 dan y min sama dengan min 1. Dan 4. Titik maksimum gelombang adalah 90 derajat, 1 dan titik minimumnya adalah 270 derajat, min 1. B. Grafik fungsi kosinus. Y sama dengan cos 2x dengan x semua bilangan 0 derajat, 360 derajat. Pada dasarnya, grafik fungsi kosinus sama dengan grafik fungsi sinus. Hal yang membedakan adalah grafik fungsi sinus dimulai dari y sama dengan 0, sedangkan grafik fungsi kosinus dimulai dari y sama dengan 1. Perhatikanlah grafik berikut ini. C. Grafik fungsi tangen. Y sama dengan tan x dengan x semua bilangan 0 derajat, 360 derajat. Adapun ketentuan yang berlaku pada fungsi tangen adalah sebagai berikut. Saat x min lebih besar daripada 90 derajat dan x min lebih besar dari 270 derajat dari kanan, nilai y sama dengan tan x menuju tak terhingga. Saat x min lebih besar daripada 90 derajat dan x min lebih besar daripada 270 derajat dari kiri, nilai y sama dengan tan x menuju negatif tak terhingga. Dan berikut inilah contoh grafiknya. Setelah mempelajari materi fungsi trigonometri part 10, marilah kita untuk mencoba menjawab soal-soal berikut. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.